Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang CRS atau Cervical Root Syndrome. Yang pertama, patologi akan dijelaskan oleh Saudara Ito Sandi Pradana Putri, NIM 2003029. Yang kedua, etiologi akan dijelaskan oleh Arya Triprasetyo, NIM 2003008. Yang ketiga, patofisiologi akan dijelaskan oleh Nadela Vinsa Saputri dengan NIM 2003066. Yang keempat, tentang penanganan yang akan dijelaskan oleh Saudari Enggal Poncokusuma, NIM 2003076. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ito Sandi Pradana Putri, NIM 2003029 dari Prodi D3 Fisioterapi Universitas Widya Husada Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang patologi CRS atau Cervical Root Syndrome. Apa itu CRS? CRS adalah kelainan pada cervical yang menyebabkan nyeri pada bahu karena komprehensi akar saraf cervical yang terjadi di antara ruang vertebra cervicalis 5 sampai 6 atau 6 sampai 7 dengan komprehensi pada akar saraf C6 atau C7. Pada gangguan ini biasanya dirasakan pada leher kaku dan nyeri serta timbul paraseria yang menjalar dan leher turun sisi lateral bahu. Jadi ke leher dan bisa sampai ke leher dan kadang sampai pada jari-jari tangan. CRS atau Cervical Root Syndrome disebabkan oleh HNP cervical atau suatu keadaan di mana terjadi pengeluaran isi nukleus, manifestasi kompresi saraf. Sekian yang dapat saya sampaikan, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Vinsa Saputri, NIM 2003066. Di sini saya perwakilan kelompok akan menjelaskan tentang patofisiologi dari CRS. Nyeri yang timbul pada vertebra cervical dirasakan di daerah leher dan belakang kepala, sekalipun rasa nyeri ini diproyeksikan ke daerah bahu, lengan, sampai ke tangan. Rasa nyeri dipicu dengan gerakan atau posisi leher tertentu dan disertai nyeri tekan serta keterbatasan gerakan leher. Mekanisme yang mendasari nyeri radiokular kurang begitu diketahui. Penekanan akar syaraf itu sendiri tidak selalu menyebabkan nyeri, kecuali dorsal root ganglion juga tertekan. Hipoksia dari akar syaraf dan ganglion dorsal juga bisa memperbaiki efek dari kompresi. Itu menurut Cokorda tahun 2013. Lalu, diskusi intervertebralis mengalami perubahan struktur anatomi, di mana terjadi pengurangan kadar air di dalam nukleus pulposus yang disebabkan salah satunya karena proses degenerasi. Pada proses ini, diskus akan mengalami penipisan. Jarak antara vertebra menjadi tipis, sehingga vertebra menjadi semakin dekat dan ruang antar diskus menjadi sempit. Selanjutnya, anulus fibrosus mengalami penekanan dan menonjol keluar. Ini menurut Rupert pada tahun 2005. Dan yang terakhir, syaraf yang mengalami penekanan mulanya akan membengkok. Syaraf akan terikat pada dinding foraminal intervertebralis, sehingga mengganggu peredaran darah. Syaraf yang mengalami penekanan akan mengalami peningkatan kepekaan syaraf dan terjadi perubahan fisiologis. Penekanan syaraf akan mengalami nyeri bila terjadi penekanan pada dorsal root ganglion. Penyebaran nyeri sesuai dengan dermatom syaraf tersebut. Ini menurut John. Demikian penjelasan tentang patofisiologi dari CRS dari saya. Terima kasih.
Oke, di sini saya Arya Tri Prasetyo akan menjelaskan tentang etiologi atau penyebab terjadinya cervical root syndrome atau CRS, di mana antara lain sebagai berikut. Ini menurut Yuan Dita 2016. Oke, yang pertama itu ada radikukulopati atau penjepitan saraf pada daerah leher. Lalu yang kedua yaitu jenis kelamin. Dilihat dari prevalensi yang terkena kebanyakan yaitu wanita. Nah, terus yang ketiga yaitu hernia nucleus pulposus atau HNP. Merupakan kelainan di dalam diskus intervertebralis yang dikarenakan adanya tanda-tanda kompresi akar saraf. Lalu yang keempat yaitu ada spondylosis cervicalis akibat proses degenerasi dan sesudah terbentuknya kerusakan soft tissue di sekitar sendi vertebra. Juga berperan serta berakibat ankylosing, tetapi juga dapat terjadi karena menyempitnya terusan spinal dan mengenai foramen intertibia, jalur saraf, sehingga mengakibatkan arteri vertebra tertekan. Terus yang kelima yaitu kesalahan postur. Kebiasaan seseorang menggerakkan leher secara spontan dan penggunaan bantal yang terlalu tinggi saat tidur dalam jangka waktu yang lama berulang juga dapat menyebabkan rasa nyeri. Nah, itulah tadi beberapa penyebab atau etiologi dari kasus cervical root syndrome atau CRS. Saya Enggal Poncokusuma. Di sini saya akan membuat video tentang penanganan CRS atau cervical root syndrome. Penanganan CRS ada banyak, contohnya ada stretching, ada tense, dan ada transverser flexion. Setelah ini saya akan membuat video penanganan tentang stretching. Simak berikut videonya. Yo. Sekian dari video saya dan teman-teman saya. Bila ada yang salah, mohon dimaafkan. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.